Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manhwa yang berjudul Magic Emperor chapter 639. Nah, yang dimana di sini kita masih melihat Jongvan ya yang terjebak di situasi yang emang dia sendiri nggak ngerasa berbuat lah. Nah, karena berarti kan ada di sini ada salah satu demonik lain nih yang udah membuat onar terhadap para dari sekte lainnya ya. Gue juga nggak bisa membenarkan apakah itu dari sektenya Jongvan itu sendiri, sekte demonik atau bukan. Tapi di sini sepertinya bukan ya guys ya. Nah, di sini isi Jongvan juga ketemu guys. Sebelumnya juga dia udah ketemu, udah menjalin kayak hubungan sama salah satu orang yang terkuat di dunia tersebut ya guys ya. Ini menurut orang-orang yang udah baca novelnya. Karena gue sendiri nggak sama sekali baca novel karena nggak suka baca tulisan selain gambar ya. Karena gue nggak mau kayak nanti nggak ketemu momennya pas baca manhwanya. Nah di sini kalau kalian lihat ya di chapter-chapter ini sebelumnya semua pada bekerja sama nih. Si siapa sih? Kita sebut istrinya si Jongvan ya kan, yang emang belum jadi pasti ya. Nah istrinya Jongvan serta sekte yang emang mereka bilang sekte kebenaran lah, ini bekerja sama. Nah sama si Jongvan mau nggak mau ya, meskipun si cewek itu masih nggak terima lah ya untuk ditolong sama si Jongvan. Di sini Jongvan juga udah tahu siap, sepertinya mungkin orang yang dibalik ya yang menjebak si Jongvan ini siapa. Mungkin Jongvan juga udah tahu, bukan menjebak Jongvan juga dong, tapi menjebak seluruhnya. Nah, orang yang terkuat yang menurut di dunia tersebut ya, ini menurut para teman-teman yang baca manhwa sini, itu kayaknya dia kayak nggak peduli ya guys ya. Ya meskipun gue yakin kok kalau turun tangan dia pasti bisa ngebantu si sekte kebenaran ini yang teman-temannya udah diculik eldernya. Nah tapi gue nggak tahu alasannya kenapa sampai dia bisa bisa nggak mau nolong. Nah kayak katanya sih kalau si orang yang terkuat di dunia ini dulunya itu jadi dia itu emang orang yang berbakat, yang tiba-tiba punya kekuatan lah ya, yang berbakat mungkin hampir kayak Jongvan. Nah ini ceritanya aja. Jadi si dia ini jatuh cinta lah sama si putri dari kerajaan gitu nih, pokoknya dari kerajaan, dan akhirnya meninggal. Nah sekarang ya terus sendiri kayak frustasi, kayak kehilangan untuk semangat untuk ambisinya guys ya. Meskipun dia udah jadi salah satu orang terkuat, mungkin dia udah ngerasa udah berada di puncaknya gitu. Nah sedang padahal si Jongvan pun tahu kalau dia naik ke ranah berikutnya, maksudnya ke dunia berikutnya ini kan dia terkuat di dunianya sekarang nih ya, mungkin ya entah itu dunia peri, dunia dewa ya, kemungkinan menurut gua dia cuman yang paling lemah di antaranya ya. Nah katanya sih nanti si orang ini yang terkuat di dunia ini saat ini itu bakalan ngikutin Jongvan nantinya guys. Nah kenapa kok bisa ngikutin Jongvan ya, karena nanti dia ngelihat Jongvan itu kan dikiranya masih ranah di bawahnya ya, di bawah dalam artian itu dia enggak ya dia ngeremehin Jongvan kalau Jongvan ini masih di bawahnya dia lah ya, mungkin karena ngeliat ranahnya. Karena si Jongvan ini kan kayak mengikuti kultivasinya kayak si tetuanya High Venerable yang ada di sekte demonik, yang dimana dari ranahnya yang turun tapi dianya yang makin kuat. Nah nantinya si orang yang terkuat di dunia ini saat ini itu bakalan kepo lah, ibaratnya kepo sama Jongvan dan ngikutin Jongvan. Dia pengen tahu, nyari kebenaran mungkin gitu. Nah kenapa Jongvan? Nah sedangkan kalau Jongvan kan tipe orang yang bukan gila kekuasaan ya, ya lebih gila kultivasi. Nah sebenarnya sama si dia ini nih yang dipanggil sama si Jongvan ini senior. Sebenarnya sama, udah percis, makanya cocok dari sini. Dia juga nggak suka terlalu kayak mungkin kekuasaan, meskipun kalau dia mau juga dia bisa guys. Tapi di sini dia enggak, dia sebenarnya kayak mengejar kultivasi, tapi mungkin karena ada masalah makanya dia diam. Nah nanti kalau mungkin ya, kalau pelakunya udah ditemukan oleh Jongvan, ya pasti ditemuin sih sama Jongvan ini ya kan. Tahu sendiri Jongvan itu taktiknya gimana, meskipun nanti
setelah ya, meskipun sepintar apapun ini orang, kan tadi udah dibilangin tuh kalau ternyata ya si Jongvan dan teman-teman atau para para ketua atau elder yang ngikutin Jongvan, yang ngawasin Jongvan ini pun ini cuman permainan anak kecil guys ya. Menurut gue berarti orang yang mungkin hanya pintar strategi kali ya, meskipun nggak sebanding sama Jongvan, tapi dia hanya pintar strategi. Nah, gue nggak tahu nih dia dari sekte demonik mana ya, kekuatan, tapi ngeri juga ya, dia bisa ngalahin elder juga. Nggak tahu dia pakai taktik apa, apakah dia sendiri ya, kemungkinan dia ini juga entah. Kalau dia sendiri berarti kayak si orang yang paling kuat itu tuh yang ketemu sama Jongvan, mungkin kultivasinya kayak nggak terlihat lah, kayak orang biasa ya, tapi aslinya dia itu emang kuat guys. Atau mungkin dia juga udah punya pendukung lainnya ya, elder kan diperlihatkan tuh yang datang untuk mengikuti kompetisi kali ini itu bakalan banyak orang yang datang ya, tapi aturannya ya tetap hanya elder yang dipersilakan untuk menemani, nggak boleh di atas itu semua ya. Mungkin rananya juga dibatasi lah sama si yang ngadain kompetisi ini nih. Gue nggak tahu nih chapter ini bakalan lama apa enggak ya, kayaknya agak sedikit, menurut gue nggak akan lama juga, tapi nggak akan cepet juga nih, kayak mengulur waktu ya. Padahal gue udah nggak sabar pengen bener-bener ngelihat Jongvan di arena gitu, nggak sabar juga ngelihat si ceweknya Jongvan atau yang akan jadi istrinya itu meninggal lah oleh mata Jongvan ya. Yang meskipun kita tahu nih nanti juara pertama tetap sih, kata gue sih tetap Jongvan dengan otaknya, apalagi ntar Jongvan udah punya temen ya, yang itu tuh orang yang terkuat itu yang bakal ngikutin Jongvan tuh. Tapi gue nggak tahu apakah bakal ngikutin terus sampai ke alam atas ya, kita nggak ada yang tahu seperti apa nantinya. Tapi ini bakalan seru sih, bakalan seru nanti Jongvan ngeluarin taktik gimana temen-temennya semuanya pada terheran-heran juga ya kan. Iyalah pada heran ya, ternyata seorang dari sekte kebenaran suka sama seorang dari sekte demonik ya, yang harusnya nggak boleh tuh peraturan sektenya ya. Tapi di sini kan karena Jongvan ini tipe orang yang bebas, nggak pernah terikat oleh aturan. Nah, disinilah nanti si Jongvan bakalan nguasain beberapa sekte. Tapi dalam artian bayangan ya, nggak jadi kekuasaan bukan dia. Emang dia kan niatnya seluruh sekte itu bakalan ada di tangan clan Law lah. Oke? Nah, ini pokoknya kalian harus memberi tonton deh. Ini bakal chapter berikutnya bakalan lebih seru lagi ketika nanti si Jongvan ini bakalan ngeluarin seluruh kecerdasannya. Mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian yang mau tetap belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi, UX UI, bisa cek di playlist YouTube gue, situ ada semua. Dan gue juga ngajarin gimana caranya ngasihin uang ya, ngasihin duit lah ibaratnya, agar kita bisa tetap punya pemasukan ya. Kalian juga bisa kerja sebagai kerja remote, atau kalian bisa ngelamar ya di sebuah perusahaan menggunakan skill yang udah gue ajarin ini. Jadi ibaratnya ya udahlah, kalian gak usah takut untuk nyari duit dari mana ya, dari sini juga bisa sebenarnya, dari YouTube dan lain-lain. Oke, pokoknya terima kasih yang udah nonton video gue, dan mungkin cukup sampai sini. Pokoknya terima kasih yang udah nonton video gue, sampai jumpa lagi di next video.